Shalom, puji nama Tuhan. Kita boleh ada di tempat ini bersama-sama memenuhi panggilan Tuhan untuk beribadah, baik itu yang kita yang ada bersama-sama di saat ini dalam gedung gereja maupun yang ada di rumah. Untuk memulai ibadah kita di malam hari ini, saya undang bapak-bapak untuk boleh bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita di saat ini. Dan untuk memulai, kita akan nyanyikan dari nyanyian rohani 3. Nyanyian rohani 3 ayat 1 dan 2. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Sorga, Tuhan kaum manusia. Hormat bagi Raja Gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Sebelum kita mulai ibadah, mari terlebih dahulu kita berdoa, mohon tuntunan Roh Kudus dalam ibadah kita di saat ini. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami ke hadirat-Mu di tatamu yang Maha Kudus Bapa, mengucap syukur atas berkat kasih dan karunia yang Kau limpahkan bagi kami. Boleh kami rasakan setiap saat Bapa, Engkau boleh bangunkan kami di pagi hari ini, memberikan kami nafas hidup, memberikan kami tenaga, memberikan kami kekuatan yang baru setiap paginya. Itu semua karena kasih anugerah-Mu, bukan karena perbuatan baik kami Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau masih menuntun kami, boleh ada sampai saat ini, boleh berkumpul untuk memenuhi panggilan-Mu, undangan-Mu Tuhan, boleh beribadah, baik itu yang ada di dalam gedung gereja Tuhan, maupun yang ada di lingkungan, yang ada di rumah, asrama-asrama. Tuhan, kami mau bersama-sama, walaupun kami terpisah jarak Tuhan, kami yakin kami dipersatukan Tuhan. Sebab di mana berkumpul 2-3 orang berkumpul, di situ Engkau hadir Tuhan. Dan kami percaya itu Tuhan. Bapa, kami akan memulai ibadah kami di saat ini Tuhan. Kami mohon Bapa, berkati kami dalam ibadah kami ini. Ampunkan segala dosa kami Bapa. Sebab kami percaya keselamatan yang ada daripada-Mu Tuhan. Engkau yang telah menebus kami dari atas kayu salib. Dengan darah-Mu yang kudus, Engkau menyucikan dan membasuh segala dosa-dosa kami. Dan kami percaya dan kami terima keselamatan-Mu Tuhan. Dan kami tandaskan ibadah kami di saat ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita nyanyi lagi dari nyanyian rohani 11 ayat 1 dan 2. Kami puji Engkau. Tuhan yang punya kuasa, dibesarkan nama-Mu oleh sekalian bangsa.
di lingkungan yang menyaksikan ini, silakan duduk. Kita akan bermazmur puji-pujian. Saya ambil dari Mazmur 111. Mazmur 111 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Kita akan membacanya secara bersama-sama setelah saya bacakan perikopnya. Mazmur 111 ayat 1 sampai 10. Kebajikan Allah. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang, diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakan kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan, segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya, dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Untuk mengaminkan puji-pujian, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 369 A. Kidung Jemaat 369 A. Ya Yesus, ku berjanji. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Ku minta kau selalu dekat ya Tuhanku, di kancah pergumulan jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawa pelayan firman. Untuk mengundang firman Tuhan, pelayan firman Tuhan, kita nyanyikan dari Kidung Jemaat 370 ayatnya yang ke-1 dan ayatnya yang kedua. Pada ayat yang kedua saya undang pelayan firman untuk ambil tempat. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut
Persekutuan kaum bapa yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita akan bersama membaca kebenaran firman Tuhan di saat malam hari ini yang saya pilihkan dari dalam kitab Roma, pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-16. Kitab Roma, pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-16. Jika persekutuan kaum bapa sekalian telah mendapatkan kebenaran firman Tuhan ini, biarkanlah Alkitab kita terbuka di hadapan kita dan kita berdoa minta terang daripada Roh Kudus. Kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga. Kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan sudah begitu baik menjaga dan memelihara kami sampai saat ini. Kami boleh ada. Kami yakin dan percaya semuanya karena penyertaan dan perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk waktu yang indah yang Tuhan anugerahkan bagi kami untuk kami dapat bersekutu beribadah kepadamu. Walaupun dalam situasi pandemi ini Tuhan, dan kami masih diizinkan melalui daring ini Tuhan. Dan kini tiba saatnya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman. Terangi kami Tuhan dengan hikmat yang berasal daripada Roh Allah yang kudus, sehingga kami dimampukan untuk dapat mengerti terlebih lagi Tuhan. Kami dimampukan dan ditolong untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami serahkan peribadahan ini ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan semua fasilitas yang digunakan untuk pelayanan Tuhan di saat ini. Tuhan berkati supaya semuanya dapat berjalan dan lancar, dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Baik, persekutuan kaum bapa yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari bersama kita perhatikan pembacaan firman Tuhan dari dalam Roma pasal 12, ayatnya yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Sekali lagi kita baca bersama-sama. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Demikianlah pembacaan firman Tuhan untuk kita di malam hari ini. Kita meresponnya sebelum kita mendengar firman Tuhan dengan menyanyi bersama dari dalam nyanyian rohani nomor 95, baitnya yang pertama. Nyanyian rohani nomor 95, baitnya yang pertama. Firman-Hu berperintahlah. Persekutuan kaum bapa yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita kembali memperhatikan pembacaan firman Tuhan dari dalam Yohanes, dalam kitab Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-16, yang menjadi pokok perenungan kita di malam hari ini. Persekutuan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu dalam kehidupan kita sehari-hari kita pernah bertemu dengan satu benda, yaitu sapu lidi, ya. Kalau kita lihat dengan baik, sapu lidi itu ketika dia hanya satu urat saja, bagaimana dia mudah sekali untuk dipatahkan.
menjadi bagian-bagian yang sangat kecil dan dia menjadi sangat rapuh. Tetapi ketika sapu lidi itu dikumpulkan menjadi satu, kemudian diikat menjadi satu, maka coba bapak-bapak untuk mematahkan dia. Pasti kita akan sangat sekali menemukan kesulitan untuk mematahkan sapu lidi itu. Dan berikutnya, sapu lidi itu dapat digunakan secara maksimal untuk pekerjaan, misalnya membersihkan halaman atau juga loteng, dan semuanya dapat diselesaikan dengan lebih baik dan lebih efektif daripada dia hanya satu buah sapu lidi. Ya, persekutuan yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan kita juga pada saat ini mau mengajarkan kepada kita tentang kasih yang mempererat persekutuan. Itulah tema firman Tuhan kita, perenungan firman Tuhan kita di saat malam hari ini. Kasih yang mempererat persekutuan. Mari kita lihat bersama apa yang dimaksudkan kasih yang mempererat persekutuan ini dari pembacaan kita dari Roma pasal 12 ayatnya yang ke-16 ini. Persekutuan kaum bapa yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagian firman Tuhan ini merupakan surat daripada Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Kenapa Paulus perlu menulis surat kepada jemaat di Roma? Karena banyak sekali tantangan yang dihadapi oleh orang Kristen di Roma. Baik itu dari dalam dirinya sendiri maupun dari luar. Dari dalam dirinya sendiri ada pembedaan antara ini Kristen Yahudi dan Kristen non-Yahudi, atau mereka yang bukan berasal dari Yahudi, bisa dari Yunani dan Asia dan lain sebagainya. Karena kita tahu bersama bahwa Roma itu adalah pusat negara, dan di situ banyak sekali orang datang dari berbagai tempat dan daerah. Nah, di situ terjadi perbedaan. Kemudian perbedaan ini juga menimbulkan kadang-kadang menimbulkan kesalahpahaman. Yang satu mulai mengklaim bahwa dirinya ini yang paling benar, yang paling suci, ya, karena dia adalah orang Yahudi dan pewaris hukum Taurat, merekalah yang merupakan umat pilihan, sedangkan di luar itu tidak. Ada lagi perdebatan tentang sunat, antara yang sunat dan yang tidak bersunat, dan banyak hal. Dan itu menimbulkan ketegangan-ketegangan, konflik-konflik di dalam jemaat. Nah, rupanya konflik ini didengar oleh Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus merasa perlu sekali mengirimkan surat penggembalaan kepada jemaat di Roma supaya mereka tidak lagi berkonflik, tetapi mereka bisa lebih bersatu seperti yang diinginkan oleh Kristus. Nah, oleh karena itu dalam bagian firman Tuhan ini, khususnya di ayat ke-16, di situ ada 3 hal penting yang Paulus tekankan. Hal yang pertama yang ditekankan oleh Rasul Paulus itu adalah, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus dengan hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama ini adalah artinya pikiran dan hati itu harus diarahkan kepada Kristus dan apa yang diajarkan oleh Kristus itu sendiri. Walaupun banyak sekali ajaran-ajaran hikmat-hikmat dunia yang berada di sekitar mereka, tetapi mereka harus fokus kepada hikmat Kristus. Ya, bahkan Paulus dengan terang-terangan dalam surat-suratnya juga mengatakan bahwa ya mungkin bagi hikmat dunia, hikmat Kristus itu adalah suatu kebodohan. Tetapi bukan bagi orang percaya. Kenapa Paulus bisa berangkat kepada pemikiran seperti itu? Ya, misalnya ya, tentang kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Nah, itu bagi
perkembangan ilmu pengetahuan pada saat itu belum bisa diterima sebagai suatu kebenaran. Bahkan itu dipandang sebagai suatu kebodohan. Nah, oleh karena itu Paulus di bagian ayat yang ke-16 ini, nasihat pertama adalah hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Sekarang tidak ada lagi orang Yahudi, tidak ada lagi orang non-Yahudi, tetapi semua menjadi satu dalam persekutuan oleh kasih Kristus. Semuanya telah diperdamaikan di dalam kasih Kristus. Semuanya telah dipersatukan di dalam kasih Kristus. Nah, itu nasihat yang pertama. Nasihat yang kedua, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi. Maksudnya Paulus mulailah dengan hal-hal yang sederhana. Apa itu hal-hal yang sederhana? Yaitu seperti yang diajarkan atau ditekankan oleh Kristus sendiri, bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu. Itulah hukum yang pertama dan yang terutama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi Paulus bilang, tidak usah pikir yang tinggi-tinggi, tidak usah pikir tentang hal-hal yang tinggi-tinggi, besar-besar. Tetapi mulai dari hal yang sederhana, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi. Tetapi juga yang terlebih lagi adalah mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah perkara-perkara sederhana yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di sini. Dan yang berikutnya, nasihat ketiga dari bagian firman Tuhan ini adalah janganlah menganggap dirimu pandai. Nah, ini sekalian juga kritik kepada orang-orang yang merasa bahwa dirinya sudah menguasai hukum Taurat, dirinya sudah menguasai firman Allah, kebenaran-kebenaran dan ketentuan-ketentuan Allah, dan menganggap yang lain tidak benar atau tidak suci, tidak lebih baik daripada dirinya. Sehingga ini membuat orang itu jatuh pada dosa kesombongan rohani. Nah, ini Rasul Paulus bilang janganlah menganggap dirimu pandai. Itulah bagian firman Tuhan yang kita mau lihat, pesan-pesan yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal 12 ayatnya yang ke-16. Jadi ada 3 poin. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu, janganlah memikirkan perkara-perkara yang tinggi, dan arahkanlah dirimu pada perkara-perkara yang sederhana, dan janganlah menganggap dirimu pandai. Persekutuan kaum bapa yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, lalu apa pelajaran yang bisa kita ambil dari pembacaan firman Tuhan kita di malam hari ini? Ya, secara khusus bagi kita persekutuan kaum bapa. Bagaimana kasih yang mempererat persekutuan ini di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita lihat secara bersama-sama. Sebagai seorang bapa, itu ada 3 fungsi utama. Menjalankan 3 fungsi utama. Secara umum menjalankan 3 fungsi utama. Fungsi yang pertama, bapa itu adalah sebagai imam. Imam ini tugasnya adalah menjembatani, menghubungkan antara umat dengan Tuhan. Nah, kalau bapa dipandang sebagai imam, maka bapa ini bertanggung jawab untuk menghubungkan antara setiap anggota keluarga di dalam keluarga itu kepada Tuhan. Bagaimana mereka dapat hidup sehati sepikir kepada Tuhan. Bagaimana mereka dapat saling mengasihi satu dengan yang lain. Mulai dari dalam keluarga itu sendiri. Bagaimana tidak ada yang menganggap bahwa dirinya lebih hebat daripada yang lain. Tetapi saling merendahkan diri, saling mendukung dan saling menopang mulai dari dalam kehidupan keluarga. Itu poin yang pertama.
Jadi dimulai dari dalam keluarga. Keluarga harus sehati, sepikir, saling mengasihi, ya itu merupakan hal yang sederhana yang bisa dilakukan. Kemudian tidak sombong atau menganggap diri lebih hebat. Ya, seperti ada sebuah lagu yang berkata, ku mulai dari keluargaku, melakukan apa yang terbaik, meskipun kecil dan sederhana, Tuhan akan membuat jadi besar. Jadi mulai dari keluarga, meskipun itu kecil dan sederhana, Tuhan akan membuatnya menjadi besar. Itu peran Bapa. Dan sekaligus kita melihat peran ini dalam kasih yang mempererat persekutuan. Jadi ketika ada kasih di dalam keluarga itu, maka dia akan mengikat, mempersatukan, memperkuat keluarga itu. Sehingga seperti sapu tadi, kalau dia satu-satu gampang sekali dipatahkan, rapuh. Tapi kalau dia satu ikat, dia kuat sekali. Nah, demikian juga ketika Bapa ini bisa menjadi imam yang baik di dalam keluarga, maka keluarga itu akan menjadi satu sehati, sepikir, ya, dan juga saling mengasihi dan tidak ada yang saling menjatuhkan atau merasa diri lebih hebat. Yang kedua, tugas dari seorang bapa itu adalah menjadi pemimpin dalam keluarga. Ya, atau Paulus biasa menggunakan kata kepala. Ya, kepala ini walaupun dia sebagai pemimpin, tetapi dia tidak bisa berjalan sendiri. Dia membutuhkan anggota tubuh yang lain. Ya, ibaratnya kita punya anggota tubuh ini. Ya, kepala ini isinya otak dan dia yang setel semuanya. Dia kalau ingin sesuatu, dia harus kontak kepada misalnya tangan ambil ini, kaki jalan ke sana. Bayangkan kalau tangan tidak mau dengar kepala, bikin dia punya perjalanan sendiri, kaki juga bikin jalannya sendiri, maka akan sangat kacau dan mudah sekali terkena bahaya. Ya. Sehingga kepala tidak bisa mengatakan bahwa dia lebih penting, dia lebih utama dari tangan dan kaki dan anggota tubuh yang lain. Nah, sebagai seorang pemimpin dalam keluarga, maka harus juga mampu untuk mengasihi dan merendahkan diri satu dengan yang lain. Punya sehati sepikir, melakukan perkara sederhana yaitu mengasihi satu dengan yang lain dan tidak menganggap diri lebih penting. Dan hal yang ketiga, fungsi dari seorang bapa dalam keluarga yaitu adalah pencari nafkah. Nah, itu fungsi secara umum. Ya, bahwa seorang bapa itu fungsinya adalah mencari nafkah. Salah satunya adalah mencari nafkah. Nah, ketika dia berfungsi untuk mencari nafkah, dia tidak boleh merasa diri karena dia adalah yang mencari nafkah, maka dia paling penting di tengah-tengah keluarga ini. Tidak. Paulus mau bilang, hendaklah kamu sehati sepikir, arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara sederhana, jangan perkara-perkara yang tinggi, tetapi janganlah menganggap dirimu juga pandai. Jadi kita mulai dari dalam keluarga dulu. Nah, setelah dari dalam keluarga baru kita keluar, ya, kepada orang-orang di sekitar kita. Mulai dari persekutuan kaum bapa di dalam jemaat kita. Kita harus sehati sepikir, memiliki kasih satu dengan yang lain, dan tidak menganggap diri yang satu lebih hebat daripada yang lain. Nah, ini kadang-kadang di sini dia punya bahaya di sini. Ya, kalau ada satu kegiatan yang dilakukan dalam jemaat, ya, apalagi kalau yang jadi panitia itu dan kegiatan itu berhasil, orang kadang-kadang mengatakan begini, kalau bukan saya, kegiatan ini tidak akan berhasil. Kalau bukan saya, gedung ini tidak akan berjalan. Kalau bukan saya,
dan kalau bukan saya. Lupa siapa sumber berkat itu. Lupa siapa yang kasih semuanya itu. Ya. Semua itu bukan karena kuat kita, bukan karena hebat kita, tetapi semuanya itu karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu, penting sekali apa yang diajarkan oleh Paulus dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-16, yaitu hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana, dan janganlah menganggap dirimu pandai. Itulah pesan firman Tuhan untuk kita persekutuan kaum bapa yang ada di dalam jemaat ini. Kiranya Roh Kudus memampukan dan menolong kita untuk melakukan firman-Nya. Amin. Baik. Kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Mengiringi persembahan syukur ini, kita akan bersama menyanyi memuji Tuhan dari dalam nyanyian rohani nomor 16. Sekarang beri syukur, besarkan nama Tuhan, sementara persembahan syukur bisa dijalankan, baik kita yang ada di sini maupun yang di rumah. Sekarang beri syukur, besarkan nama Tuhan. Sekarang beri syukur, besarkan nama Tuhan, pemimpin hidupmu yang mendengar seruan yang oleh anaknya memberi anugerah dan tak terbilang mujizat berkat-Nya. Sempurna kayanya, olehnya diberkati semua anaknya dengan sejahtera hati. Roh Tuhan memberi kekuatan dan terang di atas daya maut, kuasa-Nya menang. Muliakan Allahmu, hai makhluk sekalian, kepada arasnya hubungkanlah pujian. Ya Bapa, Anak, Roh, ketiga yang esa, Engkaulah yang besar selama-lamanya. Baik, persekutuan kaum bapa yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita akan berdoa untuk persembahan syukur kita sekaligus doa syafaat kita di malam hari ini. Mari arahkanlah hati kita dan kita rendahkan diri di hadapan Tuhan dan kita menghampiri hadirat-Nya dalam doa. Kita berdoa. 3. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga. Kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan senantiasa menjaga dan menyertai kami, sehingga kami di saat ini Engkau masih izinkan untuk dapat bersekutu, beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Walaupun ada yang berada di gereja dan ada yang di rumah-rumah dan dimanapun bisa menyaksikan ibadah ini Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk firman yang boleh kami baca dan kami dengar. Ingatkanlah kami Tuhan, bahwa kasihlah yang mengikat, mempererat persekutuan kami
baik persekutuan di antara pribadi kami dengan keluarga kami, maupun persekutuan kami dengan sesama kami, terlebih lagi persekutuan kami dengan Engkau Tuhan. Kami mengakui Tuhan, dalam daging kami lemah. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon pertolongan daripada Roh Allah yang kudus itu sendiri, memenuhi setiap pribadi kami, memenuhi setiap keluarga kami, sehingga kami dimampukan untuk dapat melakukan kebenaran firman Tuhan ini, sehingga kami menjadi sehati sepikir. Kami melakukan hal-hal yang sederhana, yaitu mengasihi satu dengan yang lain. Dan kami tidak merasa diri kami pandai, apalagi membuat kami menjadi tinggi hati Tuhan. Tolonglah kami untuk dapat melakukan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami senantiasa membawa hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Ia Tuhan yang berkuasa di dalam setiap kehidupan kami. Di saat ini kami juga membawa persembahan syukur sebagai tanda ungkapan syukur dan terima kasih kami karena penyertaan dan kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati kami yang sudah memberi, tapi berkati juga kami yang belum sempat memberi. Biarkanlah berkat Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupan pribadi dan keluarga kami, sehingga kami senantiasa memuji dan memuliakan Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, di saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa untuk persekutuan kami, persekutuan kaum Bapa Jemaat GKI Siloam Waena. Kami serahkan badan pelayan persekutuan kaum Bapa ke dalam tangan Tuhan. Setiap koordinator-koordinator Tuhan berkati, sehingga melalui kehidupan kami, persekutuan kami, pelayanan kami, kasih Tuhan itu menjadi nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Damai sejahtera Allah itu menjadi nyata di dalam kehidupan kami. Dan melalui semuanya itu, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk setiap pekerjaan-pekerjaan kami yang mendatangkan kesejahteraan bagi pribadi dan keluarga kami. Berkati Tuhan, anugerahkanlah kepada kami kesehatan, terlebih lagi Tuhan, anugerahkanlah kepada kami Roh Allah yang kudus, yang merupakan sumber hikmat, sehingga seluruh yang kami kerjakan berdasarkan takut akan Allah dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, di saat ini juga kami berdoa untuk persekutuan kaum Bapa dari lingkungan 1 sampai dengan lingkungan 7 GKI Siloam Waena. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati pribadi dan keluarga kami, sehingga kami dapat menjadi imam yang baik, kami dapat menjadi pemimpin yang baik di dalam keluarga, tetapi kami juga dapat mendatangkan sumber-sumber berkat yang merupakan sumber untuk kesejahteraan kami pribadi dan keluarga. Kami juga berdoa buat seluruh anggota PKB dimanapun mereka berada, yang menyaksikan ibadah ini ataupun tidak Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa menjaga dan menyertai mereka dalam seluruh aktivitas dan apapun yang mereka perbuat. Kami juga mau berdoa untuk semua anggota PKB kami yang mungkin berada dalam keadaan sakit. Tuhan Engkau berkati setiap obat, makanan, dan minuman, tetapi juga pertolongan para medis, tenaga-tenaga kesehatan. Dan biarlah Tuhan sendiri yang menganugerahkan kesembuhan bagi mereka yang berada dalam keadaan sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit dan dimanapun berada. Kami juga berdoa bagi semua yang bertambah usia dalam minggu yang berjalan dan minggu-minggu yang akan datang. Tuhan berkati setiap mereka yang mengalami pertambahan usia, baik itu usia
pribadi maupun usia pernikahan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan memberkati, supaya senantiasa ada ungkapan syukur dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, di saat ini juga kami mau berdoa buat anggota PKB lingkungan 5, yaitu Bapak Insinyur Daniel Bilang Labi, yang Tuhan berkenan memanggilnya kembali pada hari Rabu pada tanggal 16 September 2020. Ya Tuhan, kami serahkan kehidupan keluarga ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang mau memberkati, Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan, tetapi juga Tuhan mau jadi sumber penghiburan di dalam kehidupan keluarga. Senantiasa mereka hanya bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan, kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu di dalam jemaat GKI Siloam Waena, majelis jemaat, mulai dari ketua sampai kepada anggota dan seluruh badan pelayan unsur di dalam jemaat ini, baik PKB, PW, PAM, dan juga PAR. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Berkati pribadi dan keluarga, sehingga melalui seluruh pelayanan nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Inilah doa kami Tuhan, inilah ungkapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan kaum bapa yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita tiba di akhir daripada seluruh rangkaian ibadah kita di malam hari ini. Ingatlah pesan firman Tuhan bahwa kasih yang mempererat persekutuan. Hendaklah kita hidup sehati sepikir, marilah kita memikirkan dan melakukan hal-hal sederhana, dan janganlah kita menganggap diri kita pandai. Ingatlah bahwa kasih itulah yang mempererat persekutuan kita, baik dengan keluarga kita maupun dengan orang lain, terlebih lagi dengan Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita di malam hari ini dengan bersama menyanyi memuji Tuhan dari dalam nyanyian rohani nomor 147, bait 1, 2, dan ketiga. Bait 1 dan kedua kita nyanyikan dalam keadaan duduk, bait yang ketiga kita nyanyikan dalam keadaan berdiri, dan kita akan menerima berkat Tuhan. Kuasa-Mu ya pengasihan, dan kata-kata seterusnya. Anugerah-Mu pemberian
mari arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Allah yang kudus, kiranya menyertai kita sekalian, persekutuan kaum bapa, dan semua yang menyaksikan siaran ibadah ini, mulai dari saat ini, kekal sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah kita selesai. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Salam damai sejahtera dalam nama kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Ucapan terima kasih. Kami mengucapkan atas nama PKB, kami mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, hambanya Bapak Pendeta Pendeta Misericordias Domini Mawene SSC Teol Ema, yang boleh membawakan firman Tuhan di malam hari ini. Kiranya firman yang telah dibagikan boleh menjadi berkat bagi kami dan boleh tinggal diam dalam hati kami, menjadi suluk pedoman dalam langkah hidup kami sebagai Bapa PKB dalam menjalankan tugas kami sebagai imam dalam rumah tangga. Tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih buat bapak-bapak PKB yang boleh hadir saat ini, apapun yang sedang menyaksikannya di rumah masing-masing, dimanapun siaran ini boleh diterima lewat Facebook maupun YouTube. Ucapan terima kasih juga buat tim multimedia yang boleh meluangkan waktunya bersama-sama dengan kami untuk boleh menyelenggarakan ibadah di saat ini. Ucapan terima kasih juga kepada singer dan kameramen yang telah mendukung ibadah di saat ini. Semoga Tuhan memberkati setiap aktivitas dan keluarga dan setiap apa yang Bapak dan saudara-saudara lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Diberkati Tuhan. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita di malam hari ini. Saya undang Bapak untuk kita boleh bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Mars PKB kita, Bapa di Surga. Bapa di surga, ku beri syukur padamu karena ku jadi Bapa di dalamnya. Beri kekuatan untuk mengikuti Engkau, menjadi imam keluarga. Tidak
silakan.